gue berharap dan banyak netizen berharap Sananta masuk atau Hoki yang lebih kecil, lebih mobile, at least 10-15 menit terakhir biar fresh legs. 10 menit setelah babak pertama kelihatan kita sudah bertahan. Sebenarnya nggak ada masalah dengan bertahan, tapi kalau lu main bertahan kan punya strategi untuk counter attack. Nah di situ kita kurang cepat lah. Man of the match itu yang main bener-bener excellent itu dua, Itse sama Pas. Gue sudah bilang berkali-kali, gue sering dulu nonton Maarten Paes main. Ini kiper hebat seperti yang gue bilang. Hola, salam Jas Indo. Sekarang udah terang pagi, gue belum tidur, jam 6:07. Ya, yang jelas gue membahas satu pertandingan. Gue sangat happy dengan segala segi, dengan segala kekurangan yang kita miliki. Gue happy dengan permainan, gue happy dengan hasil, gue happy dengan mindsetnya, gue happy dengan fighting spirit. Sekali lagi dengan segala kekurangan kita bisa meraih 1 poin, tidak diobok-obok di lawan tim yang ranknya 56, kita 131, kayaknya baru naik nih. Ya ini ya gue bilang sih luar biasa ya. Jadi gini, sebelum match dimulai kan gue bikin video di IG, kalian lihat lah, gue bilang bahwa ya gue itu nggak begitu impress, dan bahkan di 3 talkshow di DPI, di Nalar TV sama TS Media, gue bilang gue nggak begitu impress dengan Saudi. Jujur aja, gue nggak begitu impress, walaupun ini tim yang pernah mengalahkan juara dunia Argentina di kandang sendiri. Tapi lihat permainannya, enggak. Harusnya kita bisa memberi perlawanan, bahkan bisa menang bahkan. Itulah kepedean itu yang gue sampaikan kepada kalian dan juga pemain timnas, bahwa kalian harus rubah mindset. Ini bukan hanya tactical game, bukan hanya fisik, tapi benar-benar mindset yang harus dirubah, bahwa kita bisa menang di kandang mereka. Yang kedua, gue katakan juga, terutama di DPI Nalar TV, berdasarkan pengalaman gue sebagai mantan pelatih timnas futsal, itu kalau tiap turnamen, match pertama itu selalu terjadi skor aneh-aneh. Gue sendiri beberapa kali mengalami, dan terbukti lagi Bahrain menang lawan Australia. Bahrain itu rank 80, Australia itu rank 24. Oke, di kandang Australia. Walaupun orang bisa gol bunuh diri lawan 10 orang, 10 orang itu baru menit 77 loh. Korea dengan segambreng pemain dari luar, termasuk Son Heung-min, 1-1 lawan Palestina. Nah, kejutan ini terjadi di Saudi, bahwa kita bisa mencuri poin. Sebenarnya mencuri poin itu luar biasa, tapi gue somehow lihat kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Kekurangan kita apa? Itu kelebihan kita udah gue bilang tadi. Kekurangan kita itu kelihatan, dia fisik. Di sana itu sangat kering, panasnya itu panas kering, dan itu cuman humidity-nya itu cuma 16%, sementara kelembapan di kita itu 70-80%. Gue mengalami ini persis panasnya sama kayak di Belanda. Panasnya itu nggak enak, gerah, cepet panas karena kering, dan terus lo harus main 90 menit. Mending lu panas di sini tapi lembab daripada panas kering. Cuman ini hal yang harus kita hadapin. Nanti ketemu Bahrain pun hal yang sama. Gue nggak tahu di bulan apa. Semoga lebih bersahabat lah cuacanya. Ketiga, kan gue sebut tanpa meremehkan ya, gue sebut aja Gedong, Gede Dongo atau Gedebok Pisang. Di babak pertama itu kelihatan banget. Oke. Kalau kita lihat line up-nya, gak jauh beda seperti yang gue katakan, bahwa
Yang gue kaget itu adalah gue pikir Kelvin Verdong main di sayap, ternyata Nathan yang di sayap, Kelvin Verdong sebagai back kiri, back di 3 back di area kiri. Ivar Tom bener, Ragnar Witan bener. Hanya gue berharap Marcelino emang bukan strike, karena strike udah kelamaan nggak perform. Strike ini menurut gue ya harus dimatangkan di U20, U23, you name it lah. Karena gue lihat ya ini pemain punya bakat, cuman semua itu nyaris dapat bola, nyaris passingnya bener, nyaris cetak gol, nyaris shootingnya, semua itu nyaris di strike, dan itu sudah berkali-kali. Memang kita nggak punya striker yang memadai, tapi kok lu pertahankan dia 90 menit? Itu pilihan pelatih lah. Gue berharap dan banyak netizen berharap Sananta masuk, atau Hoki yang lebih kecil, lebih mobile, at least 10-15 menit terakhir biar fresh legs. Nah, kita lihat 2 pertandingan yang berbeda. Di babak pertama sama sekali nggak kalah, sama sekali. Bahkan kalau nggak salah peluang kita atau setengah peluang kita lebih baik daripada Saudi yang melakukan 1 shot on target, which is kena punggungnya Kelvin Verdong sehingga masuk. Walaupun kita juga ya di flag, tapi sama sekali nggak kelihatan perbedaan antara rank 56 dan 134. Sebelum pertandingan masih 133, naik dari 131. Oke. Di situ, tapi di 10 menit terakhir itu kelihatan juga bahwa stamina itu udah menurun. Eksplosivitasnya itu udah menurun. Build up-nya itu agak lambat. Cuman kita menunjukkan beberapa kali loh, kombinasi keren, terutama di sayap kanan ya. Gila, kombinasi keren banget loh. Orat Mangun juga bekerja keras. Praktis nggak ada yang dapat rapor merah. Plus besar semua. Hanya strike untuk gue rapot biru tapi mungkin 6. Nggak jelek tapi mungkin 6. Nggak bisa mengikuti yang lain. Sangat amat disayangkan. Tapi ya memang strike seperti itu. Dia masih muda banget gitu loh. Berjalannya pertandingan di babak pertama, yang bikin gue deg-degan ya babak kedua. Karena gue inget lawan Australia maupun lawan Jepang, kita dihantam di babak kedua. Sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan fisik terutama. Tom Haye kelihatan udah habis. Cedera, pada saat Tom Haye keluar mulai menurun. Tapi di menit 55 lah kira-kira ya, 55-an, 10 menit setelah babak pertama, kelihatan kita sudah bertahan. Sebenarnya nggak ada masalah dengan bertahan, tapi kalau lu main bertahan kan punya strategi untuk counter attack. Nah di situ kita kurang cepat sehingga nggak banyak counter attack. Cuma di babak kedua strike lagi, aduh telat, terlalu pelan passingnya, padahal itu peluang besar untuk bisa menang. Tapi ya, that's okay, memang kualitas kita segitu. Cuman kita defense very well. Rizky Ridho, JIC sebagai kapten, dia menunjukkan, dia ngatur semua. Kelvin Verdong, walaupun karena dia dari awal-awal udah dapat kartu kuning, jadi dia lebih hati-hati mainnya. Dalam sisa pertandingan, Ivar yang main di divisi 2 Belanda bisa ngimbangin. Tom Haye sih ya different cake. Tom Haye is different cake. Sandy Walsh bekerja keras walaupun berapa kali salah kontrol, tapi dia berikan segalanya. Ya, Witan benar-benar nggak ada negatif sama sekali. Hanya gue sayangkan pemain pengganti itu nggak bisa ngikutin. Pada saat pemain pengganti masuk, pemain inti kayak Rizky Ridho keluar, Ivar, Tom keluar, Witan keluar, ya penggantinya itu nggak bisa meneruskan karena mereka harusnya lebih fit kan. Mereka harusnya bisa lebih mengangkat tim ini,
push, mempres Saudi agar tidak terlalu masuk ke area berbahaya. Tapi itu tidak terjadi. But anyway, it's okay. Cuman disayangkan aja karena sampai detik akhir kita bermain luar biasa. Nah, man of the match itu yang main bener-bener excellent itu dua, Itses sama Pas. Gue sudah bilang berkali-kali, gue sering dulu nonton Maarten Paes main. Ini kiper hebat seperti yang gue bilang. Kenapa dia pindah ke MLS? Karena pada saat dia hebat-hebatnya dia cedera lama. Cedera lama, kiper keduanya main bagus sehingga dia nggak mau jadi cadangan, dia pindah ke MLS. Dan di MLS juga termasuk ke Player of the Year, kalau nggak salah Keeper of the Year. Dan kelihatan banget ya, kelihatan banget tidak mendiskreditkan kiper lainnya bahwa memang dengan hadirnya Pas, dengan ketinggian, dengan tingginya 192 jaraknya, nyetop penalti walaupun dia bikin kesalahan, salah dia juga. That's the only kesalahan yang dilakukan oleh Pas kalau gue bilang. Sisanya ya almost perfect. Kalau itu penalti nggak terjadi walaupun dia nyetop, gue kasih dia 10 itu. Kemarin gue kasih dia 9, termasuk Itses. Jadi intinya ya everybody happy dan ini memberikan apa ya, angin segar, apalagi Australia kalah, tapi kita nggak boleh terbebani, tidak boleh jumawa, bermain seperti biasa lawan Australia dan kita bisa meraih 3 poin. Kalau gue lihat berdasarkan ini memang masih satu match ya. Rank 1 itu untuk Jepang, 2-4 itu terbuka. Karena Australia memang nggak sehebat yang orang bilang. Begitu pula juga Saudi. Jadi ini masih semua terbuka. Oke, apakah kita bisa? Bisa. Tergantung faktor apa? Ya tergantung masing-masing. Bisa nggak lu bermain as a team? Bisa nggak lu memanfaatkan peluang kecil itu? Kalau bisa, kecuali Jepang, semua kita bisa kalahkan. Cuman ini start yang sangat-sangat bagus dan harus kita lanjutkan. Kita lihat lagi seperti apa lawan Australia. Oke? Ketemu lagi di The Derby. By the way, thank you yang udah nonton di The Derby semalam. Itu peaknya 79.000, hampir 80.000 orang nonton di jam 3 subuh di mana besok kerja. Total penonton itu 1,2 juta. Luar biasa. Thank you buat kalian. Bahkan di TikTok aja sampai 40.000 lebih. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di hari nggak tahu hari apa itu, lawan Australia. Ketemu di hari itu. Oke, gue mau tidur, ngantuk banget. Thanks for watching.